Amerika Serikat marah besar. Di balik layar KF-21 Baramai Indonesia ada teknisi Korsel yang nyolong data F-22. Perkembangan jet tempur KF-21 Baramai yang mengesankan bisa membuat insinyur Lockheed Martin yang dikirim pihak Amerika Serikat menjilat ludahnya sendiri. Wah, kenapa bisa demikian? Tahu KF-21 Baramai Indonesia dan Korea Selatan melesat dari perkiraan? Lee Sang-seok, Kepala Kantor Manajemen Proyek Korea Aerospace Industry (KAI), yang juga merupakan seorang insinyur Lockheed Martin Amerika Serikat yang datang ke KAI untuk mendapatkan dukungan teknis, nampak menyesal pemikiran awalnya. Sekarang kami telah bergerak lebih cepat dari jadwal pengembangan yang direncanakan sekitar 1 bulan, kata Lee seperti dikutip Zona Jakarta.com dari The Jong-up. Jet tempur KF-21 Baramai bermesin kembar dengan kecepatan tertinggi yang diharapkan 2.200 km per jam. Luar biasa kecepatannya ya. Pesawat KF-21 Baramai yang merupakan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan memiliki jangkauan 2.900 km dan mampu membawa beban tempur hingga 7,7 ton. Wow, bisa mengangkat sampai 7,7 ton. Luar biasa. Dikutip Zona Jakarta.com, dari 1945, jet tempur KF-21 Baramai disebut memiliki kecepatan maksimum Mach 1,83 dan jangkauan ferry 1.800 mil. Senjata dipasang pada 6 cantelan di bawah sayap dan 4 cantelan di bawah badan pesawat dengan muatan maksimum 17.000 pon. Tonjolan di atas mesin kiri tampaknya untuk pemasangan meriam Vulcan 20 mm yang sesuai. Tidak jelas apakah KF-21 akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya untuk super cruise, mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, atau radius tempur target program 500 mil, jarak bolak-balik syarat dengan senjata dan bahan bakar untuk manuver tempur. Namun 44.000 pon daya dorong yang dihasilkan oleh turbofan F414 sangat cocok dengan berat kotor, yaitu bahan bakar penuh sekitar 38.000 pon, menyiratkan rasio dorong terhadap berat yang sangat baik 1.157. Rasio dorong terhadap berat yang tinggi sama dengan akselerasi dan kemampuan manuver yang unggul. Dikutip Zona Jakarta.com dari Newsys, media Korsel itu menyebut jika KF-21 Baramai mampu terbang 3 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Wow, luar biasa ini. KF-21 Baramai akan ditenagai dengan mesin yang juga dipakai F-35 milik Amerika Serikat, yakni GE-414.
Bedanya F-35 memakai satu mesin, sedangkan KF-21 Baramai 2 mesin. Tak hanya teknologi Loyal Wingman yang mutakhir, KF-21 Baramai rupanya benar-benar pesawat perkasa sejak dalam proses pembuatannya. Tapi siapa sangka di balik kecanggihan KF-21 Baramai Indonesia Korea Selatan yang sebentar lagi terbang perdana, ada kemarahan besar Amerika Serikat yang tak tersorot kamera. Kemarahan AS bahkan bersumber dari hal yang tak terduga, di mana salah satu teknisinya dibajak oleh Korea Selatan. Dikutip Zona Jakarta.com dari artikel terbitan The Shinsai pada 27 November 2022. Hal ini bermula kala setelah Korea Selatan berhasil membuat jet tempur T-50. Saat itu Menteri Pertahanan Korea Selatan melakukan evaluasi terhadap proyek T-50 agar proyek jet tempur generasi berikutnya bisa berjalan lancar. Salah satu kelemahan industri penerbangan Korea Selatan akhirnya diketahui terletak pada software kontrol yang tidak mungkin dikembangkan dan nyaris bikin menyerah. Menteri Pertahanan Korea Selatan kemudian membuat sayembara mencari perusahaan atau teknisi asing yang bisa melakukan transfer teknologi di bidang software kontrol. Gayung pun bersambut. Korea Selatan berhasil mendapati seorang warga negaranya yang pernah bertanggung jawab atas perangkat lunak kontrol penerbangan avionik ketika mengembangkan F-22 Raptor Amerika Serikat. Orang tersebut yang diketahui bernama Pak Simong kemudian dihubungi secara diam-diam oleh Korea Selatan. Namun masalah muncul. Tuan Pak Simong tidak menempatkan teknologi di kepalanya, tetapi dia mengambil semua data yang disimpan saat mengembangkan F-22 dan membawanya kembali ke Korea. Dia dibebaskan beberapa waktu lalu, tulis The Shinsai.com dalam artikelnya. Dia sekarang berada di permukaan dalam bisnis terkait penerbangan di Korea, dan dia mungkin bekerja keras untuk menyelesaikan pengembangan KF-21. Dapat dimengerti bahwa Amerika Serikat marah membuat pesawat itu seolah-olah hanya tiruan dari pesawat tempur terkuat di dunia, karena kontrol dan avioniknya semakin mirip dengan cangkangnya dengan F-22 Raptor. Semakin sedikit upaya yang diperlukan dan nilai datanya dapat digunakan sebagai, yaitu mempersingkat periode pengembangan dan mencegah kemungkinan kegagalan sebelumnya. Tidak ada negara yang mengharapkan keberhasilan karena mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa teknologi penerbangan bukanlah sesuatu yang melompat dari kejahatan ke geng menjadi semangat. Terima kasih kepada Presiden Pak Simong. Lanjut Shinsai.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar.